Alhamdulillah dalam kesempatan pada pagi setengah siang ya, pagi setengah siang kita bertemu tatap muka dalam pelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini semoga anak-anak sehat, anak-anak sudah siap ya, untuk kelas 2 atau kelas 8 ya, sudah siap untuk menerima materi apa yang Bapak sampaikan. Bapak berdoa semoga di dalam pertemuan pertama ini ilmunya anak-anak yang dari kelas 1 tidak lupa, atau anak-anak ketika libur panjang di rumah tetap belajar apapun yang dipelajari. Ketika anak-anak kembali ke pondok, kembali ke pesantren, sudah siap untuk pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Salah satunya yang di pelajaran formalnya dan kita tatap muka sekarang, pelajaran akidah akhlak. Materi yang pertama yang kita pelajari tentu kita tidak perlu kenalan ya, karena sudah kenal. Mungkin Bapak tidak absen karena di situ sudah ada guru-guru yang absen. Dan kapan-kapan kalau anak-anak sudah ketemu, kita bertatap muka, kita akan absen tentang seperti biasa bagaimana Pak Ali ketika mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ingat-ingat, iman kepada kitab-kitab Allah ya. Nanti anak-anak bisa meminjam buku ya, buku di UTS itu ya. Itu ada buku paket kalau tidak salah, buku kelas sanawiyah kelas 8 ya, kamu pinjam. Kalau mungkin tidak mencukupi ya mungkin 4 orang 1 buku, atau kalau mencukupi 1 orang 1 buku ya. Kalau mungkin juga kakak kelasmu kan pasti sudah punya modul gitu. LKS dan modul itu ya, sudah punya ya. Nah, itu bisa kamu pinjam, ya, kamu baca. Agar Pak Ali ketika menyampaikan materi kamu sudah paham. Kalau HP itu sinyalnya ketemu ya. Kalau sinyal tidak ketemu, biarpun secara online Bapak tidak melihat kamu. Ya kalau tidak ketemu ya ada bisa nyambung. Seperti kamu mau telepon kepada orang tua kamu. Ya. Semoga sinyal kita ketemu sekarang. Ya. Yang menemukan sinyal itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ali hanya bisa menyampaikan materi saja, tetapi yang memberikan kamu pandai, yang memberikan kamu akhlak yang baik itu Allah. Nyatanya kamu sampai kelas 2 akhirnya sudah bagaimana sekarang? Kamu yang bisa melihat sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke materi yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu apa? Pasti anak sudah paham. Iman itu adalah yakin atau percaya. Kitab-kitab Allah ya. Jadi kitab-kitab Allah itu apa? Kitab-kitab Allah itu himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup yang benar. Jadi kalau digabung iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Berarti percaya atau yakin terhadap himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Makanya kamu di pondok pesantren ini belajar tentang salah satu kitab Allah yang namanya Al-Quran. Kamu belajar Al-Quran, pertama belajar baca. Di pondok kamu diajari
bagaimana caranya kita bisa mengartikan Al-Quran, belajar tentang caranya, yaitu di pelajaran dininya. Kadang-kadang kamu sudah paham caranya, sudah tahu artinya, itu aja kamu belum tentu bisa melaksanakan. Makanya belajar itu adalah perlu tingkatan-tingkatan. Ya. Makanya di dalam suatu hadis itu dikatakan belajar itu terus menerus. Ya. Belajar itu sampai mati, tidak ada habis-habisnya. Makanya kalau kamu di pondok pesantren, jangan banyak-banyak bermain, jangan banyak-banyak tidur, dijaga ustadz-ustadznya, malah kamu bermain di kamar sendiri. Ya, sering baca, sering untuk belajar, karena niat kamu dari rumah itu adalah untuk menambah ilmi, bukan untuk bermain, ya, untuk mencari ilmu. Bahwa iman kepada kitab-kitab Allah tadi yaitu percaya terhadap himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4 itu ditulis, ya. Kalau kamu tidak paham gimana bukunya, ini salah satu bukunya ada di sini, ya. Yang paling pakai sekarang bukunya buku ini. Ini di MTS ada bukunya. Saya aja pinjam dari MTS, ya. Saya pinjam, berarti ada. Saya tidak pakai buku merdunya, ya. Saya bawa ini, ya. Ini buku pokoknya. Kalau buku merdunya itu ringkasan-ringkasannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ juga didasarkan pada Al-Quran surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat 136. Ya, itu dibaca nanti, ya. Dibaca suratnya, dibaca artinya, dan dipahami. Ya, nanti ketika anak-anak ketemu bapak, akan saya lihat kapan ketemu. Nah, nanti ada waktunya. Ada waktunya untuk ketemu, pasti akan diatur oleh bagian yang mengatur, yaitu bagian mengatur pelajaran atau kurikulum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Karena sudah tahu bahwa ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Coba itu dibaca tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, dibaca, ya, di dalam buku Akidah Akhlak, ya, yang paling tadi tunjukkan. Itu ada pada halaman 4 sampai halaman 12. Ya, di halaman 12 itu terakhir, ya. Bahwa kitab yang diiman itu ada 4. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Kalau kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, kira-kira turun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Di mana? Di daerah Israel. Kemudian kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Mesir, ya, dan di daerah Israel. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah mana? Di permulaan abad pertama Masehi. Permulaan pada abad pertama Masehi. Kemudian kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi di Makkah dan Madinah. Kalau yang ke Al-Quran ini kamu tidak paham, betul, ya. Anak-anak di dalam memahami kitab-kitab bahwa kitab-kitab Al-Quran itu kitab yang terakhir, pasti mencakup Zabur, Taurat, dan Injil, ya. Langsung ke ayat kita.
Kemudian ada namanya istilah kitab dan suhuf para rasul Allah. Kalau kitab itu adalah, ya, kalau kitab itu kumpulan bedanya. Kalau suhuf itu lembaran, ya. Kalau kitab itu kumpulan. Kalau suhuf lembaran. Berarti apa artinya? Berarti kitab yaitu kumpulan wahyu Allah, ya, yang disampaikan kepada rasulnya, yang digunakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kitab. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran, tapi belum dikumpulkan, istilahnya, ya. Bedanya di situ. Kemudian suhuf pada masing-masing nabi, ya. Suhuf pada Nabi Adam itu sebanyak 10 suhuf, berarti 10 lembaran. Nabi Syed 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf, Nabi Musa sebanyak 10 suhuf, ya. Pada Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Kemudian dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nanti kamu tulis di bukunya. Kemudian kamu baca, kamu tulis bersaatnya kamu baca dan kamu pahami apa isinya ini. Ya. Kemudian penjabaran dari tadi kitab Zabur. Pertama kita akan belajar tentang kitab Zabur. Mungkin minggu depan kita belajar tentang Taurat dan Injil, ya. Tapi kamu baca dulu, ya. Habis ini kamu baca, kamu lihat, karena apa? Setiap selesai paling ngasih materi itu harus kamu rangkum, ya. Kamu rangkum. Nanti akan paling lihat, kamu tandai, ya, kamu tulisi. Ketika paling selesai menyampaikan materi, kamu tulisi apa isinya, yang paling menyampaikan tanggal berapa, ya. Pertama kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berasal dari kata Zabaro, Zabur. Artinya tulisan. Zabur menurut arti asli itu kitab yang tertulis, didasarkan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Itu Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, ya, jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Itu tentang kitab Zabur, ya. Kemudian yang kitab Taurat, kitab Injil,